Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat lagi meneruskan ilmu pengetahuan kita yang sangat tinggi, yaitu ilmu agama yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Ustaz katakan bahawa belajar Al-Quran dan Sunnah dikatakan sebagai pelajaran yang bertaraf tinggi? Jawabannya, sebagaimana kata-kata para sahabat Nabi, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Mengapa kita katakan ilmu Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu yang paling tinggi? Mengapa? Sebab Al-Quran kalamullah. Dan semua ucapan Allah tak pernah salah. Allah jelaskan pada ayat 2 dan ayat 147 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Ayat 147 Al-Baqarah, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu kamu jangan ragu-ragu lagi. Yang kedua, hadis Nabi adalah ilmu yang paling tinggi setelah Al-Quran. Apa sebab? Sebab perkataan Nabi semuanya wahyu. Lihat ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah baginda bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Semua percakapan baginda adalah wahyu. Sebabnya baginda memberi jaminan dalam hadis sahih, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Bila manusia memahami hakikat ini, lebih-lebih lagi umat Islam, tak timbul mereka enggan menerima segala yang datang dari Allah dan segala yang datang dari Nabi. Tak mungkin mereka menolak
apa saja yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak patut mereka tolak. Apalagi sampai menuduh orang yang ikut Quran dan Sunnah sebagai sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pun tak tahu sampai di mana akidah dan kefahaman mereka tentang Quran dan Sunnah. Pagi ini kita belajar lagi ilmu tafsir. Berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan Juz 3 yang akan membahas ayat 26 hingga 28 dari surat Ali Imran. Di bawah tajuk Bukti kekuasaan dan kebenaran Allah. Bukti. Bukti kekuasaan dan kebenaran Allah. Lihat muka surat 147. Langsung saja kita lihat tafsir ayat. Sebab ayatnya nanti akan kita baca dan kita terjemahkan bukan saja harfiah tapi juga maknawiyah. Kalau pada ayat terdahulu, yaitu pelajaran sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sikap Yahudi dan musyrikin, penyembah berhala yang enggan menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat berikut ini Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda berdoa dengan memuji Allah sebab segala urusan hanya terletak di tangan Allah. Kita urai sedikit pelajaran minggu lalu. Mereka bukan saja menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada Yahudi atau musyrikin, malah mereka coba halang orang-orang yang ingin menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah. Khasnya orang-orang Yahudi malah mereka bunuh sekian banyak nabi-nabi Allah. 70 sebelah pagi. Lalu mereka ditegur oleh 100 orang lebih orang-orang yang kuat beribadat. Mereka bunuh lagi sebelah petangnya. Mereka halang orang-orang yang ingin menegakkan keadilan, yaitu menyampaikan kebenaran ilahi. Orang yang coba mengajak kepada kebaikan. Orang yang coba menghalang atau menghentikan kemungkaran, mereka halang. Jadi mereka bukan saja membunuh para nabi, orang-orang Yahudi, mereka juga menghalang orang-orang yang ingin menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Lalu Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka untuk mereka siksa di dunia dan azab di akhirat. Pengajaran yang dapat kita ambil yang Ustaz lupa sebut minggu lalu atau pelajaran yang lalu. Mereka membunuh nabi-nabi, membunuh pendakwah-pendakwah ke arah kebenaran. Mereka bunuh. Sampai ke peringkat itu,
kekufuran mereka terhadap Allah. Utusan-utusan Allah mereka bunuh. Hadirin dan hadirat, walaupun hari ini tidak ada yang membunuh, tapi hanya memenjara sebagaimana yang terjadi pada zaman-zaman silam. Ulama-ulama yang ikhlas menyampaikan kebenaran di penjara, ada yang sampai mati. Karena ajaran yang mereka bawa bercanggah dengan raja zaman itu, dengan khalifah zaman itu. Wujud. Coba lihat nasib Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Coba lihat nasib Imam Ibnu Taimiyah. Mereka dipenjara. Tapi pengajaran yang Ustaz ingin sebut di sini, membunuh para nabi dan pembunuh para pendakwah sampai mati. Hari ini, walaupun tidak wujud perbuatan tersebut, tapi dapat dikiaskan apabila menghalang orang yang ingin menyampaikan kebenaran, juga dapat dikategori sebagai membunuh kerjaya seseorang. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi, penerus ajaran Nabi. Oleh sebab itu, bila ada pendakwah-pendakwah dan para alim ulama hari ini ingin menyampaikan kebenaran ilahi berdasarkan Quran dan Sunnah, dihalang, hampir sama dengan makna membunuh kerjaya mereka. Walaupun bukan membunuh physically, tapi membunuh kerjaya mereka yang ingin meneruskan untuk menyampaikan dakwah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Yes. Ustaz tidak sebut dalam pertemuan yang lalu. Kemudian Ustaz teringat, perkara ini perlu kita beritahu. Membunuh tak semestinya membunuh fizikalnya, tapi juga membunuh kerjaya alim ulama yang ikhlas dan jujur ingin menyampaikan kebenaran, lalu dihalang, bagi Ustaz sama dengan membunuh para nabi dengan maksud membunuh ajaran para nabi, yaitu kebenaran. Okey. Kita teruskan dengan tafsiran hari ini. Pada ayat yang akan kita jelaskan nanti, Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah secara tidak langsung menghibur pewaris-pewaris Nabi yang ingin menyampaikan ajaran kepada umat sebagaimana yang Nabi ajar. Mereka dihibur oleh Allah agar banyak berdoa, yaitu doa pujian, memuji Allah, bahwa segala sesuatu hanya terletak di tangan Allah. Mengapa dipanggil dengan berdoa sambil memuji? Ustaz dah jelaskan sebelum ini. Doa ada dua jenis. Pertama namanya doaul mas'alah, doa sambil meminta. Namanya doaul mas'alah atau nama lainnya doaut talab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh Tuhan, berilah aku kebaikan di dunia dan berilah aku kebaikan di akhirat dan hindarkan daku daripada azab api neraka. Itu di antara contoh doa ul masalah, doa sambil meminta. Jenis kedua namanya doa usana, doa sanjungan. Kita berdoa tetapi dalam bentuk menyanjung Allah, memuji Allah. Kita baca sedikit. Al-Wahidi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Setelah Rasulullah dapat menaklukkan kota Mekah, setelah menguasai Madinah 8 tahun, lalu tahun ke-8 Nabi dapat ambil balik kota Mekah. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada umat, kepada sahabat, kelak umat Islam akan dapat menguasai Parsi dan Rom. Parsi dan Rom. Parsi maksudnya Iran. Bukan Paris. Parsi itu Iran. Itu sebabnya sahabat yang berasal dari Iran yang memeluk Islam pertama, Salman Al-Farisi. Al-Farisi bermakna ia berasal dari Iran. Satu lagi, Rom. Ustaz ulang, setelah dapat menakluk Madinah dan Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap kepada para sahabat, kita umat Islam akan dapat menakluk Parsi dan Rom. Hadirin dan hadirat, kalau hari ini dikenal dengan ada super power di dunia, Amerika dan Rusia, begitu selalu diistilahkan, dua kuasa yang cukup menentukan. Zaman dahulu juga ada dua super power, yaitu Parsi dan Rom. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita umat Islam akan dapat menakluk juga Parsi dan Rom. Dan mendengar ramalan tersebut, orang-orang munafik, mereka pura-pura memeluk Islam di Madinah, tapi hati mereka tidak senang hati dengan Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Muhammad tidak akan dapat menguasai Parsi dan Rom, sebab mereka lebih kuat, mereka lebih ramai bilangan askarnya, lebih canggih peralatan perang mereka, Parsi dan Rom. Maklum, dua superpower. Umat Islam hanya dalam jumlah ratusan ribu ketika itu. Lalu orang-orang munafik mengatakan, tak cukup jugakah, hai Muhammad, setelah dapat Madinah dan Mekah, alah, berangan-angan tak menguasai Parsi dan Rom, Iran dan Romawi. Nah, sempena komen itulah turun ayat ini. Allah suruh agar Nabi Muhammad berdoa dengan doa usana, doa sanjungan. Ini bunyinya. Bacaan ini dulu-dulu orang-orang tua 50, 70 tahun yang lalu selalu baca ayat ini setiap selesai salat. Sambungan daripada ayatul kursi. Kita orang-orang lama kita tahu.
Orang yang telah umurnya 70, 80, dia tahu. Ini menjadi amalan orang-orang tua kita zaman dahulu. Rupanya doa ini sangat power. Bagus kita selalu berdoa. Cuma jangankan dia dijadikan terus-menerus setelah selesai salat. Sebab wirid setelah salat yang datang dari Nabi tidak termasuk ayat ini. Yang datang dari Nabi hanya ayatul kursi. Tetapi tidak terikat dengan salat. Bila-bila masa kita baca sangat bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kita akan terasa kehebatan doa ini bila kita faham maknanya. Lebih-lebih lagi memahami tafsirannya. Kita terjemahkan dulu secara harfiah. Katakan, hai Muhammad, sebutlah hai Muhammad, berdoalah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Allahumma malikal mulk. Wahai Allah yang memiliki kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa orang-orang yang engkau kehendaki. Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah ya Allah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itu baru terjemahan harfiah. Apa tafsirannya Pak Ustaz? Sebelum Ustaz sampai kepada tafsiran, Ustaz tidak sebut satu poin penting. Apa kata Nabi tentang doa ussana? Doa ussana yakni doa sanjungan seperti ayat ini. Siapa yang berdoa kepada Allah dengan doa ussana, doa sanjungan, Allah akan beri dia lebih banyak dan lebih afdal daripada dia berdoa sambil meminta, doaul masalah. Siapa yang mendoa kepada Allah dengan doa sanjungan, Allah Subhanahu wa taala akan bagi orang yang berdoa itu lebih banyak daripada dia berdoa sambil meminta, doaul talab atau doaul masalah. Hadis sahih. Itu sebabnya jangan hanya fokus minta kepada Allah. Memanglah kita minta pada Allah. Tapi cara minta yang lebih baik daripada memohon, meminta sesuatu dengan menyanjung Allah, dengan memuji Allah. Masih ingat apa yang kita sebut semalam? Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dalam sehari. Niscaya Allah Subhanahu wa taala beri dia pahala seolah-olah telah memerdekakan 10 orang hamba abdi. Allah akan angkatkan derajatnya 100 derajat. Dan Allah akan hapuskan daripadanya 100 jenis dosa. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada tak orang yang dapat ganjaran dari Allah lebih dari itu? Membaca 100 kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ada tak orang yang mendapat ganjaran dari Allah lebih daripada sekedar 10 orang hamba abdi dimerdekakan? 10 derajat Allah tinggikan derajatnya. 100 derajat Allah angkat derajatnya. 100 dosa Allah hapuskan. Ada tak orang yang lebih daripada itu? Ada, kata Nabi. Apa kata Nabi? Bila orang itu baca lebih dari 100 dalam sehari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, Ustaz hendak jelaskan itu di antara doa usana. Sebab tidak ada minta pun. Hanya memuji saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiada sekutu baginya. Itu makna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mana permintaan? Hanya menyanjung. Lahul mulku wa lahul hamdu. Miliknya lah kerajaan, kekuasaan. Miliknya lah segala sanjungan dan puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa terhadap segala sesuatu. Ini di antara contoh doa usana, doa sanjungan. Sama dengan Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, yang memiliki semua kerajaan, Engkau beri kerajaan atau kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau tarik kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau hina orang-orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan dan Engkau berkuasa terhadap segala sesuatu. Amalkan. Tak semestinya habis salat. Ayat di atas mengandungi bimbingan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Bukan hanya untuk Nabi dan umatnya agar mensyukuri nikmat Allah yang telah menukar nikmat kenabian dari kalangan Bani Israel kepada bangsa Arab. Ini yang membuat Bani Israel jealous. Allah berkuasa. Sebabnya Ustaz berpesan semalam. Kemuliaan bukan terletak pada suku. Kemuliaan bukan terletak pada bangsa. Oleh sebab itu, orang Arab mereka jadi mulia karena mereka terima sepenuhnya Quran dan Sunnah. Orang Arab mulia bukan karena Arabnya. Sebabnya orang Melayu mulia bukan karena Melayunya. Tapi sampai di mana orang Melayu mau terima Quran dan Sunnah, disitulah terletaknya kemuliaan orang-orang Melayu dalam pandangan Allah. Dalam pandangan Allah.
Oleh sebab itu, orang-orang yang coba declare Melayulah yang paling mulia berbanding semua suku dan bangsa. Kenyataan seperti itu mirip-mirip kenyataan Bani Israel yang mendakwa kononnya mereka lah the chosen one. Karena itu Bani Israel dimurkai oleh Allah. Jangan miliki sifat itu. Malah sampai mendakwa, kami Bani Israel, kalaupun di akhirat nanti masuk neraka, hanya beberapa hari saja. Masuk syurga, masuk neraka, bukan berdasarkan suku bangsa, tapi sampai di mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Sila ambil pengajaran. Jadi doa di atas bermakna, Ya Allah, milikmu segala kerajaan. Engkaulah yang memberinya dan menahannya kepada siapa yang engkau kehendaki. Apa-apapun yang engkau kehendaki pasti akan berlaku. Sebabnya tawakal pada Allah, serah diri kepada Allah, perlu kita miliki. Ini sempena Hari Raya Korban. Ustaz ingatkan di dalam khutbah Hari Raya Idul Adha yang diminta oleh orang kampung agar Ustaz memberi khutbah. Ustaz kata, bapa-bapa dan ibu-ibu serta pemuda-pemuda sekalian, ambil iktibar dan pengajaran dari 3 figure yang sangat istimewa. Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Macam mana tawakal setiap mereka. Karena perintah Allah agar meninggalkan Hajar dan Ismail di padang pasir Mekah, Ibrahim tinggalkan tanpa ragu. Siti Hajar begitu tahu bahwa beliau dan anaknya dalam gendongan ditinggal oleh suaminya, tahu bahwa itu arahan Allah, mempersilakan suami, pergilah Ibrahim, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Ismail pula begitu diberitahu oleh ayah tadi malam bermimpi menyembelihnya, lalu minta pandangan Ismail. Ismail jawab, Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahanda, kalaulah itu memang kehendak Allah, laksanakanlah, sembelihlah anak anda. Ayahanda akan dapati anak anda sabar menghadapinya. Tuh. Pengajaran yang dapat diambil dari Idul Adha. Kalau anda sebagai orang yang bergelar suami, ikut sikap Nabi Ibrahim. Kalau anda seorang wanita bergelar istri, ikut jejak langkah Siti Hajar. Kalau anda seorang pemuda, ikuti jejak langkah Nabi Ismail. Selamat. Selamat dunia akhirat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat di atas Allah menyebut, di tangan engkaulah segala kebajikan. Allah sebut, di tanganmu lah ya Allah terletak segala kebajikan. Padahal sebenarnya segala-galanya terletak di tangan Allah. Sama ada memuliakan seseorang atau menghina seseorang, itu ada unsur keburukan. Memberi seseorang kekuasaan atau mencabut kekuasaan dari seseorang, semuanya terletak di tangan Allah. Adapun istilah di tangan mula segala bentuk kebajikan, kata ulama akidah itu hanya ditinjau dari sudut adab. Padahal Allah bukan hanya memberi seseorang nikmat,
tapi Allah juga ada hak untuk mengazab. Cuma sebagai adab, kita selalu nisbahkan, bangsakan, kaitkan Allah itu dengan kebaikan belaka. Dan dalam ilmu akidah dipanggil dengan bab adab, sopan santun. Mana-mana yang buruk, sebaiknya jangan dikaitkan dengan Allah. Walaupun itu berlaku dengan kehendak Allah. Ustaz buat contoh. Kata-kata teman Nabi Musa ketika beliau terlupa menceritakan perkara aneh ikan yang sudah mati lalu hidup, meloncat-loncat lalu masuk laut. Ketika ditanya oleh Musa, boleh tak kamu keluarkan makan tengah hari kita? Ketika itu baru teringat. Dan apa kata sahabat Nabi? Wama ansanihu illa syaitan an azkura. Aku telah dilupakan oleh syaitan untuk menceritakan perkara aneh itu kepada engkau. Lalu sifat melupakan itu dia bangsakan kepada syaitan, bukan kepada Allah. Ini namanya termasuk bab adab, sopan santun kepada Allah. Sebagaimana kata-kata para ustaz ketika mengakhiri ceramahnya. Hadirin dan hadirat, sampai di sini dulu ceramah kita pada hari ini. Segala yang baik-baik yang saya telah sampaikan itu datangnya daripada Allah. Segala silap salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Silap salah, lupa, kita bangsakan pada diri kita sendiri. Boleh hukumnya. Dengan tujuan beradab kepada Allah. Yes. Kita teruskan dengan ayat berikut. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ayat ini pula menyebut tentang kekuasaan Allah. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala masukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Maknanya setengah-setengah tempat. Allah jadikan siangnya pendek, malamnya panjang. Setengah-setengah tempat pula malamnya panjang, siangnya pendek. Itu semua kerja Allah. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati, keluarkan yang mati dari yang hidup. Allah Subhanahu wa taala keluarkan pokok kelapa hidup, membesar, bertunas, berasal daripada kelapa yang sudah mati. Allah tumbuhkan cabai, Allah tumbuhkan ketola, Allah tumbuhkan kacang-kacangan. Semuanya berasal dari bijiran yang sudah mati. Sekian tahun kering sekering-keringnya. Itu maknanya Allah keluarkan dari yang mati sesuatu yang hidup. Dan Allah keluarkan dari hidup yang mati. Yaitu pohon kelapa akhirnya berbuah. Buah itu mati. Itu maksudnya. Ini memberi isyarat. Mengapa susah sangat memahami? Kalau manusia sudah mati, hancur tulang belulang. Lalu Allah kononnya tak mampu menghidupkan mereka balik. Nampak sangat betapa tipis dan dangkalnya iman seseorang.
dalam perkara ini yang mereka boleh lihat, dari yang mati boleh hidup, lalu mereka katakan mustahil Allah boleh menghidupkan balik orang yang sudah mati. Itu hanya komen orang yang tidak ada iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata Imam Al-Maraghi sebelum kita masuk ayat berikutnya, makna Allah memberi rezeki seseorang tanpa hisab dalam ayat di atas, maknanya sesungguhnya segala urusan terletak hanya di tanganmu. Engkau berkuasa mencabut kerajaan dari ajam, yaitu selain orang Arab, yaitu Bani Israel, dan engkau hina mereka, lalu engkau memberikan kerajaan tersebut kepada orang Arab dan memuliakan mereka. Yang demikian itu sangat ringan bagimu. Nah, setelah menyebut itu semua, Allah sambung dengan ayat ini. Ayat ini perlu diberi perhatian dan ambil pengajaran sewajarnya, sebab dia ada kaitan dengan tanah air kita Malaysia. Tak kira di manapun kita berada, kita mesti patuhi kehendak ayat ini. Terutama orang-orang yang suka bertolong-tolongan dengan orang kafir. Sehingga orang-orang Islam menjadi tersisih. Sampai-sampai dalam usaha mereka ingin menegakkan agama Islam di negara mereka, ada pihak banyak yang ingin menghalang dari kalangan orang-orang kafir. Perlu ambil berat maksud ayat ini. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Coba perhatikan terjemahan ayat dulu. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apa makna wali? Pelindung, pemimpin. Bukan wali nikah. Bukan. Sebagaimana tafsiran orang-orang yang ingin menegakkan pandangannya. Bukan. Bukan wali nikah di sini. Orang kafir dah jelaslah tak boleh jadi wali. Apabila orang Islam ingin kahwin. Wali di sini dengan makna pemimpin atau pelindung. Ustaz ulang. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin atau pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Larangan jelas dalam ayat ini. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Allah sudah tidak mau iktiraf dia lagi sebagai muslim yang baik. Allah berlepas diri daripada dia. Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Kecuali bila darurat, bila emergency, bila kita tak dengar, tak cakap apa yang orang
kafir mau, kita akan dibunuh. Itu maknanya darurat. Kecuali yang itu tak mengapa. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya. Dan hanya kepada Allah kembalimu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Al-Hajjaj Ibnu Amru Ibnu Abi Al-Huqaiq dan Qais bin Zaid. Ketiga-tiga orang ini adalah Yahudi. Izinkan Ustaz cerita secara bebas. Tiga Yahudi ini telah mengadakan kerjasama dengan orang Ansar, orang Islam dari kalangan orang Madinah. Mereka buat perjanjian rahasia. Hal ini diketahui oleh sebahagian sahabat lalu melarang mereka, jangan adakan kerjasama dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Ansar yang sudah Islam tak peduli. Lalu mereka terus mengadakan kerjasama. Sempena itulah turun ayat ini. Janganlah engkau jadikan orang-orang kafir itu wali, iaitu pelindung, pemimpin bagi kamu. Walaupun dilarang, mereka tetap juga turun ayat ini. Ayat ini terletak setelah Allah menyatakan bahawa segala kekuasaan dan urusannya hanya berlaku di tangannya. Mengapa tidak bekerjasama dengan sesama Muslim? Minta pada Allah. Mengapa bekerjasama dengan orang-orang kafir? Istilah hari ini, berapa banyak dari kalangan orang-orang Islam boleh rangkul-rangkulan dengan orang-orang kafir, tapi bermusuh dengan sesama Muslim. Itu maksudnya hari ini. Boleh bekerja sama dalam memerintah dengan orang-orang kafir, tapi tidak boleh bekerja sama dan bertolak ansur dengan sesama Islam. Itu fenomena yang kita hadapi hari ini. Kita harapkan mereka paham ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa barang siapa menjadikan orang kafir sebagai penolongnya agar dia berkuasa disokong oleh orang kafir dengan meninggalkan orang-orang mukmin dalam hal-hal yang mendatangkan mudarat kepada agama. Akibat bekerja sama dengan orang kafir, akhirnya agama kita mula dipertikaikan walaupun ia tertera di dalam perlembagaan Islam sebagai agama resmi. Mula dipertikaikan. Sebagaimana pengalaman kita terdahulu selama 22 bulan. Orang Malaysia semua tahu. Bila itu terjadi berarti dia telah melepaskan dirinya dari perwalian. Lihat, makna wali, perwalian itu apa? Perlindungan atau pertolongan Allah. Dia telah berlepas diri dari pertolongan Allah. Sebab sangat mengharap dengan pertolongan orang-orang kafir agar boleh menjadi leader. Dia akan digolongkan sebagai orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak menolong agama Allah. Ini berarti pula imannya kepada Allah telah terputus dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Ini seperti yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya Al-Maidah 51. Turut menjelaskan maksud ayat tadi. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kamu yang mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Bukan kita suka mengkafir-kafirkan orang. Kan? Allah yang sebut.
Bila sikap setengah orang-orang Islam boleh berpeluk-pelukan, rangkul-rangkulan, bekerjasama dengan orang kafir, dengan sesama Muslim ditinggalkan, akhirnya kepentingan orang Islam tergugat gara-gara sikap Muslim tersebut, Allah berlepas diri dari orang tersebut. Namun demikian, jika kerjasama itu terpaksa, ia dibolehkan. Namun demikian, mukmin dibolehkan mengadakan hubungan akrab dengan orang kafir dalam keadaan takut mendapat mudarat, untuk mendatangkan manfaat bagi orang Islam. Juga tidak dilarang bagi sesuatu pemerintahan Islam mengadakan perjanjian persahabatan dengan pemerintahan yang bukan Islam dengan maksud untuk menolak kemudaratan atau untuk mendapat kemanfaatan. Tak salah. Dalam Islam tidak salah. Sebab ada satu kaedah, dar'ul mafasid muqaddam ala jalabil masalih. Menolak kerosakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Menolak kemudaratan, bila perkara itu boleh membawa mudarat, tidak mengapa. Hatta perkataan-perkataan itu membawa unsur-unsur syirik atau kufur. Hatta. Itu yang namanya taqiyah. Pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musailamah al-Kadzdzab, yaitu pemimpin atau seseorang yang mendakwa dirinya Rasul setelah Nabi Muhammad. Apa kata dia? Apakah engkau mengaku aku ini Rasulullah? Jawab sahabat Nabi, iya. Sebab dia diancam kalau tidak menyebut Musailamah ini sebagai Rasul. Ketika itu Nabi Muhammad masih hidup lagi. Kau percaya tak aku Rasulullah? Kalau tak percaya, aku akan kupancung kamu. Sahabat tadi menjawab, iya. Akhirnya dia dibebaskan. Tidak dipancung, tidak dibunuh. Ada seorang sahabat lagi, ketika ditanya oleh Musailamah, apakah kau percaya aku ni Rasulullah? Dia coba mengambil hela. Aku peka, aku tak dengar. Diulang lagi, apakah kamu percaya aku ini Rasulullah? Aku peka. Rupanya Musailamah tahu ini hanya alasan saja, lalu dipancung. Lalu begitu sampai berita itu ke telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata baginda? Orang yang dibunuh, orang yang dipancung kepalanya karena tidak mengaku Musailamah al-Kadzdzab dengan keyakinan dan kebenarannya, maka tahniah untuknya. Tahniah, Nabi ucap selamat untuknya. Sedangkan yang satu lagi, dia telah mengambil rukhsah, yaitu keringanan, kelonggaran, kebolehan dalam agama. Bila dalam hal-hal darurat, sebut saja, walaupun itu bercanggah. Apa kata Nabi? Karena orang tersebut telah mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah, sebab itu dia tidak ada tuntutan terhadapnya. Maknanya dia tidak diberi dosa. Itu sebabnya dalam agama ada azimah, ada rukhsah. Rukhsah maknanya kelonggaran. Tapi ingat, taqiyah seperti itu hanya dalam bentuk ucapan.
Diambil pistol, diletakkan di kepala, kata orang Nasrani Kristian. Sebut Tuhan itu 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Kalau tidak aku tembak. Kalau kita sebut, betul Tuhan itu 3, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Tapi dalam hati tetap lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Supaya selamat daripada dibunuh, daripada ditembak. Tidak mengapa, dalam bentuk ucapan, tapi bukan dalam bentuk perbuatan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini menambah lagi ilmu kita, wawasan kita tentang kehebatan agama Islam yang kita anut. Bila kita balik kepada panduan-panduan yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini Ustaz akan jawab secara ringkas beberapa pertanyaan. Ustaz, ketika kita membahas nama Allah Al-Mannan, Allah Maha Pemberi, Ustaz ada tulis di dalam buku Al-Asma'ul Husna, ada 3 golongan yang tidak Allah enggan bercakap dengannya. Ada 3 golongan yang Allah enggan bercakap dengannya. Allah tak mau bercakap dengannya. Istilah dalam bahasa Arab, maknanya Allah sangat murka, sangat marah. Sebagaimana kita dengan anak-anak, kalau terlalu degil, kadang-kadang kita tak mau bercakap. Sakit hati sangat dengan perbuatan anak, sebagai contoh. Oleh sebab itu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allah di akhirat nanti tidak akan bercakap pada 3 golongan. Yang pertama al-musbil. Fi izarihi, yaitu laki-laki yang melabuhkan pakaiannya hingga menutup buku lali. Yang kedua, orang yang mengungkit pemberiannya kepada orang lain, disebut-sebut pada orang lain apa yang dia telah bagi kepada seseorang. Itu namanya al-mannan. Yang ketiga, orang yang bersumpah dusta dalam berjual beli. Okey, yang ditanya, apa maksud al-musbil? Laki-laki yang melabuhkan pakaiannya. Mungkin kain sarungnya, mungkin jubahnya, mungkin celananya, atau seluarnya. Hadirin dan hadirat. Dalam hal ini, para ulama berbeza pendapat. Pertama mengatakan haram hukumnya. Itu yang jelas. Kalau Allah sampai tidak mau bercakap, maknanya Allah marah sangat. Bila Allah marah sangat, maknanya perbuatan itu haram. Tapi ada pula ulama yang berpendapat sederhana. Kalau seseorang laki-laki, ini bukan perempuan ya, perempuan memang digalakkan supaya labuh pakaiannya, kalau boleh sampai menutup kakinya. Kalau tidak pun menutup kakinya, mereka pakai stokin atau kaos kaki. Sebab kaki termasuk aurat. Sebab yang Nabi kecualikan muka dan pergelangan tangan. Tangan hingga pergelangan. Maknanya kaki termasuk aurat. Sebaiknya pakai stokin. Ustaz tidak bercakap tentang wanita. Ini musbil, ni laki-laki yang melabuhkan pakaiannya. Pendapat pertama haram berdasarkan zahir ayat, zahir hadis. Hadisnya sahih. Pendapat yang kedua mengatakan makruh.
Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq yang beliau punya jubah labuh. Oh, kalau begitu ya Rasulullah, aku ini juga tak boleh. Sebab jubahku labuh, menutup buku lali. Apa jawab Nabi? Takkanlah engkau memakai pakaian demikian karena riya, karena nak menunjuk-nunjuk. Setengah ulama mengambil pengajaran daripada jawaban Nabi itu. Bila kita memakai pakaian walaupun labuh, tidak dengan tujuan untuk berbangga-bangga atau riya, hukumnya tetap tidak boleh, tapi tidaklah sampai ke peringkat haram. Ustaz cenderung pada pendapat yang kedua ini. Kalau boleh, kita singkatkan, jangan sampai menutup buku lali, itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Yang kedua, Ustaz, apa hukum main music? Seperti alat-alat music, gitar, drum, bass, seruling. Ada kata harus, ada kata makruh, dan ada pula yang kata haram. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, memang ada hadis Nabi yang menggunakan istilah music itu adalah seruling syaitan. Penggunaan music itu, nyanyi-nyanyian itu seruling syaitan, dikaitkan dengan syaitan, maknanya sesuatu yang tidak baik. Jadi atas sebab itulah para ulama berbeza. Ada yang mengatakan haram, sebab Nabi kaitkan perbuatan itu dengan syaitan. Dan syaitan perlu kita jauhi. Sebagaimana sabda Nabi, "Falyakul ahadukum biyaminihi wal yashrab biyaminihi fa inna syaitan yakul bishimalihi wal yashrab wa yashrab bishimali." Hendaklah salah seorang kamu makan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan kanannya, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, kita tidak ikut yang mana satu. Tentu yang diajar oleh Nabi, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Namun demikian, bila nyanyian itu liriknya tidak ada unsur-unsur luca, nyanyi-nyanyian itu tidak ada unsur yang melekakan, sesuai dengan fitrah manusia yang suka kepada hiburan, selagi tidak melekakan dan lirik-liriknya tidak menimbulkan nafsu birahi atau luca, Ustaz cenderung kepada hukumnya dibolehkan. Selagi dia tidak melekakan kita dari mengingati Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz. Apakah makna Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala. SWT. Orang Indonesia kata SWT. 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 Subhanahu wa ta'ala. Apakah sama makna Subhanahu wa ta'ala dengan Tuhan yang Maha Esa? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Pertanyaan ini datang dari Indonesia, dari Palembang.
Saudara Khairul Fattah, Subhanahu wa ta'ala maknanya Maha suci Allah dari segala kekurangan, dan ta'ala Allah Maha tinggi. Itu makna SWT, SWT. S Subhanahu, W wa T ta'ala. Maha suci Allah dari segala kekurangan, kecacatan, keburukan, dan Allah Maha tinggi. Dia tak sama dengan maksud Allah yang Maha Esa. Pertanyaan ini datang sempena pembahasan kita beberapa hari yang lalu tentang nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid. Allah Maha Esa lain, Subhanahu wa ta'ala lain, beza. Dengan kata lain, beza. Dan yang terakhir, Pak Ustaz, Bilal ketika disiksa oleh orang-orang kafir musyrikin, dia sebut Ahad. Ahad. Ini juga ada kaitan dengan nama Allah Ahad. Betul? Qul huwallahu ahad. Ahad. Kalau dia sebut Ahad, Ahad karena sedang disiksa, sama dengan makna Allah, Allah, Allah. Cuma pertanyaannya, kalau bila cakap seperti itu, apakah itu bermakna kita dibolehkan berzikir Allah, 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 atau Ahad, Ahad, Ahad? Begini pencerahannya. Keadaan manusia berbeza-beza dalam satu masa dengan masa yang lain. Bilal ketika disiksa tak dapat bercakap dengan panjang. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Allah itu Maha Esa. Dalam keadaan tersiksa, beliau hanya mampu menyebut Ahad. Ahad. Boleh. Tapi ini tidak bermakna kita setiap hari hanya menyebut Ahad, Ahad, Ahad. Itu tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari Nabi, zikir kepada Allah bukan dalam bentuk mufrad. Mufrad maknanya singular, single. Latif, latif, latif. Wadud, wadud, wadud. Jabbar, jabbar, jabbar. No. Zikir yang diajar oleh Rasulullah kepada kita agar kita mengamalkan, sehingga kata para ulama, 5 zikir itu betul-betul terletak di bawah tilawah Al-Quran. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Semuanya dalam bentuk yang lengkap. Subhanallah. Maknanya Maha Suci Allah. Lengkap. Alhamdulillah. Segala puji-pujian milik Allah. Lengkap. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Allah tidak pernah sebut berzikirlah Allah, Allah, Allah. Berzikirlah Ahad, Ahad, Ahad. Bilal sebut dalam kondisi seperti itu, tidak ada masalah. Tapi itu tidak bermakna kita
digalakkan atau dibolehkan berzikir dengan satu kata, Ahad, Ahad, Ahad. Rahman, Rahman, Rahman. No. Yang datang dari Nabi, atau kalau mau ikut zikir cara yang diajarkan oleh Nabi, sampai Nabi sebut, afdalul zikri, la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, yang paling istimewa, yang paling hebat, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tak pernah datang dari Nabi, afdalul zikri, Allah, Allah, Allah. Apalagi sampai mendakwa, ho, ha, hi. Afdalul zikri, ho, ha, hi. Tak pernah datang dari Nabi. Mengapa kita nak reka-reka sesuatu yang tidak datang dari Nabi? Ustaz kira cukup sampai di sini, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami berdoa kepadamu dengan doa sanjungan. Kami mohon, ya Allah, Engkau kabulkanlah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasul-Mu. Doa dalam bentuk sanjungan Engkau akan bagi lebih daripada doa sekedar meminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.